guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Thohir di Thohir Pro Channel. Senang sekali kembali saat ini saya bisa menyapa teman-teman semua dalam rangka memberikan informasi tentang dunia perasuransian. Nah, untuk topik kali ini saya akan membicarakan tentang kenapa sih klaim saya ditolak oleh perusahaan asuransi. Apa sih masalahnya? Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dan akan saya jelaskan secara gamblang kenapa klaim Anda ditolak oleh perusahaan asuransi. Berikut penjelasannya dan jangan lupa like and subscribe ya. Thank you. Oke, ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa klaim Anda itu ditolak oleh perusahaan asuransi. Yang pertama adalah perbedaan program asuransi yang Anda miliki. Apaan sih maksudnya? Kok bisa? Ya, teman-teman. Jadi begini ceritanya, bahwa Anda harus tahu apa sebenarnya program yang Anda ikuti dalam sebuah polis yang Anda miliki. Jadi jangan sampai ketika Anda mau ngeklaim ternyata Anda memang nggak punya programnya. Contohnya begini, ya Anda ikut program asuransi gitu kan. Nah terus tiba-tiba Anda masuk rumah sakit. Nah kemudian Anda mau ngeklaim dong rumah sakit. Gue masuk rumah sakit nih, aku mau ngeklaim gitu kan. Tiba-tiba ditolak sama perusahaan asuransi. Anda nggak ada program asuransinya. Loh, ternyata pas dilihat dari polisnya memang nggak ikut program kesehatan, memang nggak ikut program untuk fasilitas rumah sakit, ya otomatis klaimnya ditolak dong. Sampai sini paham ya? Jadi Anda harus tahu dulu bahwa memang di polis ini Anda ikut program kesehatan atau untuk mendapatkan fasilitas rumah sakit. Sampai sini paham ya? Ya, ada lagi contohnya begini ya. Ada saya punya nasabah, dia masuk rumah sakit dan kemudian termasuk dalam salah satu kondisi kritis yang itu sudah sangat parah ya gitu kan, cuci darah hampir seminggu 3 kali ya. Nah kemudian akhirnya Prudential menyatakan bahwa dia bebas premi, nggak bayar lagi, udah preminya nggak usah bayar lagi ya, tapi biaya rumah sakit tetap di cover sama perusahaan kami Prudential ya kan. Nah datanglah seseorang, dia bertanya, kok kamu enak banget sih masuk rumah sakit gratis, nggak bayar premi lagi, kok bisa gitu kan, kok aku kemarin nggak bisa kayak begitu. Nah pertanyaannya adalah, Anda punya nggak programnya bahwa ketika masuk rumah sakit dan kemudian mengalami kondisi kritis dapat fasilitas bebas premi? Ada nggak fasilitas bebas preminya gitu loh. Di Prudential ada namanya fasilitas rumah sakit, kemudian ada fasilitas bebas premi namanya Propayer. Nah, kalau Anda miliki itu, ya insya Allah akan di ACC ketika Anda akan klaim. Tapi kalau memang nggak punya, ya mohon maaf gitu, nggak di cover oleh Prudential untuk stop premi dan mengcover biaya rumah sakit walaupun nggak bayar lagi. Begitu loh ceritanya teman-teman. Paham lagi ya? Terima kasih kalau sudah paham. Kalau ada pertanyaan silahkan di komentar. Oke siap, saya akan lanjut di poin kedua, kenapa klaim tidak cair. Tapi jangan lupa dong, sekarang aja deh di like and di subscribe channelnya, biar Anda kalau saya posting konten YouTube saya, Anda bisa langsung mendapatkan notifnya. Yuk sekarang yuk di like and di subscribe ya. Thank you. Saya akan lanjut ke poin yang kedua. Oke, poin yang kedua adalah penyakit bawaan yang sudah Anda miliki sebelum Anda ikut polis asuransi ya. Jangan sampai ketika Anda sehat, gua ngapain ikut asuransi, gue masih sehat loh. Tapi ketika udah sakit, Thohir, aku ikut dong Prudentialnya, aku kayaknya penting banget deh asuransi. Nah kan, nah jadi teman-teman, ketika Anda sudah punya penyakit atau ada sakit yang bersarang di dalam tubuh Anda, mohon maaf, itu kemungkinan besar akan dikecualikan gitu loh. Bisa jadi nggak tercover ketika kondisi sakitnya itu mendera dan kemudian masuk rumah sakit, kemungkinan besar tidak di cover. Gimana sih, apa sih maksudnya? Begini loh ceritanya,
Saya contohnya yang gampang deh, misalkan Anda Zalik ya, misalkan pernah mengalami kecelakaan ya. Akibat dari kecelakaan adalah terjadi patah tulang misalkan, dan kondisinya Anda harus pasang ring misalkan kayak gitu. Dipasanglah ring itu. Nah, kemudian setelah pasang ring, Anda ketemu dengan saya, Hir, aku ikut Prudential dong, Hir, aku ikut kesehatan biar masuk rumah sakit, aku nggak pakai biaya lagi, misalkan kayak gitu. Terus tiba-tiba aku tanya, kamu udah kejadian nggak yang itu parah gitu kan, yang sampai masuk rumah sakit? Nggak ada loh, aku sehat-sehat aja loh selama ini, nggak pernah ada kejadian. Oke, kita tanda tangan dan beres ya kan. Beberapa lama kemudian telepon saya lagi, Hir, aku mau ke rumah sakit nih, mau ngapain gitu ya. Kan sehat badan lo. Ini loh, aku kemarin pasang ring. Loh, kok pasang ring? Iya kan kemarin aku pernah kecelakaan, terus sekarang mau cabut ring. Bisa ya di cover ya dengan polisi aku punya kemarin yang tanda tangan sama kamu. Mohon maaf, nggak bisa. Kenapa? Karena kondisi itu udah ada sebelum Anda ikut polisnya, gitu lah. Nah, jadi kalau memang kondisi itu sudah ada, sudah existing condition, ya mohon maaf, nggak bisa tercover sama perusahaan asuransi. Nggak hanya Prudential, hampir semuanya perusahaan seperti itu, gitu lah. Nah, itu kecelakaan ya, atau mungkin pernah pasang bukan pasang ring tadi, pasang pen. Astaga, sorry, pasang pen. Nah, kalau pasang ring ini yang masalah jantung ya kan, masalah jantung, terus penyakit jantung pasang ring ya kan, pada awalnya biaya sendiri, kemudian dalam perjalanannya mau ikut Prudential atau program kesehatan yang lainnya, dicek lagi dong kondisinya ya kan. Kalau memang kondisi masih memungkinkan untuk di cover dan diterima oleh perusahaan asuransi, ya kondisi berikutnya akan diterima. Tapi jarang yang mau menerima kondisi seperti itu. Maka ketika ada yang berhubungan tentang pemasangan ring, ya otomatis tidak akan di cover lagi karena sudah ada penyakit yang sudah ada sebelumnya, gitu loh. Jadi kalau sudah ada penyakit sebelumnya, ya mohon maaf, kemungkinan besar tidak di cover lagi sama perusahaan asuransi. Paham ya? Yang kedua ya, gampang kayaknya sih. Langsung paham nih kayaknya ya. Oke, thank you. Kalau nggak paham, kembali kasih komen aja. Oke, sekarang poin yang ketiga. Tapi mbok iya, subscribe dulu dong cuy, ya kan. Di subscribe dan di like. Jadi aku semakin bersemangat nanti untuk memberikan konten yang berikutnya tentang dunia perasuransian. Nah sekarang aja lah sudah, di like and di subscribe. Oke, poin ketiga. Kenapa klaim saya ditolak oleh perusahaan asuransi? Ya, yang ketiga adalah Anda masih dalam proses masa tunggu. Apaan lagi ini? Ya, jadi gini teman-teman, ya, ketika Anda mempunyai polis asuransi, itu ada masa tunggu yang Anda harus patuhi. Iya, apalagi sih itu. Jadi teman-teman, ini setiap program asuransi yang Anda miliki itu punya masa tunggunya. Nggak ujuk-ujuk, ya bahasa Betawinya nggak ujuk-ujuk, itu manfaat itu bisa Anda klaim ketika terjadi pada diri Anda. Ya. Bingung ya? Paham? Belum? Jadi gini, aku kasih contoh deh, gampangnya deh. Misalkan Anda ikut program rumah sakit di Prudential ya. Karena masa tunggu di perusahaan lain beda-beda ya. Saya contohkan Prudential. Bro, cuy, itu nggak langsung bisa berlaku. Anda di ACC oleh Prudential, oleh perusahaan asuransi. Pak Thohir, nasabahnya udah di ACC nih sama Prudential nih, sama perusahaan nih. Nggak tiba-tiba ketika 3 hari, 10 hari, 15 hari Anda masuk ke rumah sakit, itu bisa diklaim? Enggak, belum. Ada masa tunggunya. Berapa? 30 hari teman-teman. Jadi ketika Anda masuk rumah sakit 10 hari,
15 hari, 20 hari ya belum bisa ngeklaim. Lah terus aku kalau masuk rumah sakit gimana dong ya? Ya nggak bisa ngeklaim ke prudensial dulu. Mohon maaf, pakai dana pribadi dulu. Loh kok bisa begitu? Ya kenapa Anda masuknya baru sekarang? Kenapa Anda kemarin menunda-nunda? Coba kalau masuknya dari dulu, mungkin sekarang masuk ke rumah sakit nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi masa tunggu itu juga salah satu penyebab kenapa klaim Anda ditolak ya. Oke ya. Jadi ada 3 poin tadi kenapa klaim Anda ditolak oleh perusahaan asuransi ya. Semoga ini bermanfaat informasi yang saya berikan, dan jangan lupa buat yang belum ikut program asuransi ya, silakan sesegera mungkin bisa bergabung bersama kami di Prudential sebelum sakit mendera lebih baik sekarang. Jadi persiapkan sakitmu pada saat sehatmu. Oke? Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya tentang dunia perasuransian bersama saya Muhammad Thohir di Thohir Pro Channel. Sampai ketemu lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.